Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pendidik, apa kabarnya? Senang bisa berjumpa kembali, saya Rahayu Febriana Sari. Selamat datang di podcast Tanjakmas, Tanya Jawab Dinas Pendidikan untuk Edukasi Masyarakat OKI. Hak mengenyam pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki atau diperoleh oleh setiap warga negara. Masih pada momen Hari Anak Sedunia dan juga Hari Guru Nasional, ucapan selamat kita haturkan sekaligus alarm untuk kita semua agar segera untuk menindaklanjuti permasalahan yang masih ada di dunia pendidikan. Salah satunya yaitu tema kita hari ini, anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah harus diatasi segera dengan intervensi kebijakan dan juga strategi yang baik untuk mengembalikan anak tidak sekolah ke sistem persekolahan. Maka dari itu, hari ini kita telah kehadiran narasumber yang tentunya ahli di bidang dunia anak, yaitu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Masyarakat, yaitu Ibu Desi Puspita, SEMM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Ibu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar ya. Slogannya orang-orang PAUD kayaknya. Ibu, kalau ketemu Ibu ini kayaknya bahagia, ceria. Subhanallah. Sepertinya cocok dan menjiwai sekali ya Ibu di bidang pendidikan anak Terima usia kasih, dini dan Mbak Ayu. pendidikan masyarakat. Terima kasih karena memang di dunia PAUD tuh hal yang pertama kali kita bangun adalah perasaan. Ketika kita bahagia, maka anak-anak seluruh Indonesia akan bahagia. Pasti bahagia. Iya, Wah, slogannya bagus ya Ibu. Iya. Ibu bisa flashback gak Bu tentang profil Ibu di pendidikan anak usia dini dan ya. juga pendidikan masyarakat? Iya. Terima kasih Mbak Ayu, para pemirsa semua. Alhamdulillah semenjak tahun 2023 saya ditempatkan oleh pemerintah di Dinas Pendidikan khususnya di bidang PAUD dan Dikmas. Dan alhamdulillah sebelumnya saya tuh Mbak Ayu memang di tahun 2007 ya, setelah tamat kuliah saya pernah jadi fasilitator PPAUD, yaitu program dari Bank Dunia itu selama 7 tahun. Pengalaman saya dilatih tentang pendidikan anak usia dini. Terus selanjutnya saya pernah ada pengalaman tentang PNPM GSC yang namanya itu apa itu Ibu? PNPM tentang generasi sehat dan cerdas. Jadi masih berkecimpung dan berada di dunia anak-anak ya. Terus kemudian alhamdulillah 2014 kayaknya ya. Itu ada penerimaan PNS yang pertama. Saya itu alhamdulillah lulus PNS. Itu ditempatkan di bagian keuangan sebenarnya ya. Agak melenceng jauh sih sebenarnya dari fasilitator PAUD, PNPM GSC, terus saya di keuangan. Tapi memang background pendidikan saya sih lebih ke sarjana ekonomi akuntansi ya, seperti itu. Kemudian tahun 2017 kalau nggak salah, saya diamanah lagi oleh pemerintah daerah, ditempatkan di KPU pernah Mbak Ayu. Dan alhamdulillah dari KPU saya kembali lagi ke keuangan, dan 2023 diamanah oleh pemerintah daerah Kabupaten OKI kembali ke Dinas Pendidikan. Kayaknya rasa cinta saya terhadap anak usia dini itu kembali muncul gitu, jiwa-jiwa anak. Jadi ketika orang melihat Kabid PAUD kayak masih kayak apa ya, cengengesan kali istilahnya karena saking apa ya, menjiwai anak, karena anak itu hal yang pertama kita bangun itu adalah perasaan Mbak Ayu. Benar sekali. Iya, wah Ibu banyak sekali berarti pengalaman. Alhamdulillah ya, Mbak Ayu. Terima kasih banget dengan pemerintah yang telah memberikan saya kesempatan untuk berada di dunia pendidikan, terutama di pendidikan bidang anak PAUD, usia dini dan pendidikan masyarakat. Seperti itu. Ibu, untuk definisi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat itu apa sih Ibu? Jadi sebenarnya pendidikan anak usia dini banyak masyarakat udah paham sih sebenarnya, tapi ada juga masyarakat dan kita semua belum memahami apa sih tujuan dari pendidikan anak usia dini, apa saja layanannya ya. Jadi pendidikan anak usia dini ini adalah jenjang pendidikan di mana tujuannya adalah untuk anak-anak usia 0 sampai 6 tahun Mbak Ayu. Iya, itu berarti masa bermain ya. Iya, jadi benar-benar pendidikan kita masa-masa keemasan ya. Masa-masa golden age, karena anak itu harus dibangun kecerdasannya dari 0 sampai 6 gitu Mbak Ayu. Dan masyarakat juga kadang bingung Mbak Ayu. Kadang PAUD langsung TK gitu. Padahal
PAUD ini banyak layanannya Mbak Ayu. Ada layanan yang namanya Taman Penitipan Anak gitu ya. TPA ya Ibu? Ya, TPA. TPA. Terus ada juga ini Mbak Ayu yang diistilahkan KB gitu ya. Kober, kelompok bermain gitu. Nah, baru kita ada juga SPS tuh. Nah, SPS mungkin masyarakat bingung tuh, apa sih SPS? Jadi SPS itu satuan PAUD sejenis yang berkolaborasi dengan Posyandu seperti itu. Berarti itu tadi PAUD itu membidangi tiga kelompok. Empat Mbak Ayu. Jadi pertama TPA, terus ada yang namanya kelompok bermain, terus ada yang namanya SPS. Nah, ada yang satu lagi. Apa itu? Taman Kanak-kanak Mbak Ayu prasekolah seperti itu. Jadi 4 layanan sih yang ada di jenjang PAUD seperti itu. Iya. Ibu, bisa nggak Bu kasih contoh nih? Apa nih? Pelayanan dari bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Alhamdulillah, Dinas Pendidikan ya, khususnya di bidang PAUD itu telah melaksanakan pelayanan PAUD melalui alurnya ya, sesuai dengan alur dan prosedur di pelayanan satu pintu Dinas Pendidikan. Karena ya seperti yang kita ketahui bersama, Dinas Pendidikan itu sekarang sudah memberikan pelayanan satu pintu. Jadi semua produk pelayanan Mbak Ayu, baik itu PAUD, baik itu juga pendidikan masyarakat, seperti produknya seperti ini Mbak Ayu, produknya ini kayak legalisir ijazah tuh. Terus katanya itu ya Ibu? Ya, terus ada juga misal yang mengurus izin operasional ya. Jadi semuanya itu selesai di satu pintu Mbak Ayu sekarang. Tadi alhamdulillah. Ya, jadi berkat dukungan, support atasan ya, dan berkat usaha semua pegawai Dinas Pendidikan, jadi semua bidang di Dinas Pendidikan sekarang sudah melalui pelayanan terpadu satu pintu gitu Mbak Ayu. Ya kalau kita tuh bisa lihat di lobi dinding ya, di Dinas Pendidikan itu sudah ada jenis layanan. Yang pertama itu adanya izin pendirian sekolah SD dan SMP, ada juga rekomendasi mutasi siswa, ada juga legalisir ijazah, pergantian ijazah hilang, kemudian ada juga pengesahan siswa baru ya Ibu. Kemudian benar yang kata Ibu jelaskan tadi, adanya izin operasional untuk PAUD kemudian ada izin operasional untuk KB dan juga PKBM ya Ibu. Dan yang terakhir itu pembangunan sarana dan prasarana di sekolah. Jadi memang alhamdulillah sekarang kita itu bukan hanya menyediakan alur prosedur, benar sekali. Terus juga bukan hanya menyediakan produk layanan, tapi untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas nih, terutama di dunia pendidikan ya, banyak hal-hal yang harus kita pikirkan Mbak Ayu. Pertama, kita harus membentuk tim pelayanan yang solid tuh. Ya, ketika tim ini udah bagus, maka Dinas Pendidikan bisa tuh bersama kita bisa mencapai pelayanan Dinas Pendidikan yang luar biasa gitu ya. Karena selain itu juga Dinas Pendidikan ini menyediakan SDM ya, SDM yang berkualitas, yaitu ada petugas pelayanan ya. Dan kita usahakan petugas ini memegang prinsip loh, 5S. Ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi ketika masyarakat ingin melakukan layanan di dunia pendidikan, dia akan merasa nyaman Mbak Ayu. Kita juga di situ ada juga petugas pengaduan Mbak Ayu. Nah, selain SDM ini, kita sih nggak bisa memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa didukung sarana prasarana Mbak Ayu. Alhamdulillah sudah lengkap ya Ibu? Alhamdulillah Mbak Ayu. Dari meja pelayanan meja pelayanan udah ada nih. Terus kita juga menyediakan arena bermain untuk anak-anak. Ya, kemungkinan sih apalagi dunia bidang PAUD ya. Ya kadang ada orang tua yang membawa anaknya. Jadi sekarang alhamdulillah Dinas Pendidikan itu anak-anaknya diajak di area bermain, ruang bermain gitu. Terus sekarang juga alhamdulillah di pelayanan kita nggak lagi mondar-mandir pengunjung itu ke dalam. Cukup pada satu tempat. Cukup pada satu tempat. Ketika misal Mbak Ayu ada seorang pengunjung ingin berkonsultasi, itu ada ruangan konsultasi Mbak Ayu. Jadi terdapat ruang konsultasi. Ruang laktasi juga punya. Terus tuh kita juga ada musola ya. Kita apalagi juga
ada tempat penitipan helm, jaket, Bahkan dan ada luar charger biasa. sepertinya. Ada. Itu tempat charger karena kita memang kalau menurut undang-undang pelayanan publik dan tentang ombudsman itu Iya. memang sarana prasarana yang harus ada untuk mendukung pelayanan yang berkualitas. Bahkan kita Optimal. punya ini loh Mbak Ayu. Kita punya minuman gratis loh di situ. Ya jadi diharapkan pengunjung itu ya bisa menikmati Fasilitas dan yang sarana-prasarana ada yang di sudah dinas ada. pendidikan. Kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang disebut dengan moto kami, Mbak Ayu. Kami ada moto loh Mbak Ayu. Apa itu, Jadi, Ibu? Coba disebutin. Iya, jadi perlu memang kayaknya ada moto pelayanan kita yaitu cermat Mbak Benar Ayu, sekali, ya. Ayu. Jadi kami pengennya pelayanan itu cepat, ya, efisien, dia ramah, aman dan transparan seperti itu. Jadi memang berusaha untuk seoptimal mungkin ya memberikan pelayanan seperti Bagus itu. sekali Mbak ya Ayu. Ibu, berarti memang sudah terrealisasi ya. Alhamdulillah. Apa yang direncanakan itu program Berkat yang bimbingan direncanakan. juga dari OPD terkait ya, memang kita dituntut harus memberikan pelayanan yang optimal seperti itu Mbak Ayu. Iya, Ibu. Tadi kan kita ngebahas masalah pendidikan anak usia dini. Iya, iya. Di belakangnya tadi ada pendidikan masyarakat. Iya, iya, udah ya. Definisi dari Iya, pendidikan iya. masyarakat itu apa, Ibu? Jadi mungkin pemirsa dan masyarakat ya. Nah, sobat pendidik tentunya Ibu ya. Sobat pendidik Iya. kadang ada tanda tanya tuh. Apa sih itu Dikmas? Sepengetahuan mereka taunya PAUD gitu ya. Padahal di situ ada bidang PAUD dan Dikmas. Jadi memang subhanallah di Dinas Pendidikan di bidang PAUD dan Dikmas itu ada pendidikan masyarakat, di mana di sana ada 2 program kegiatan Mbak Ayu ya, yang disebut dengan program pendidikan kesetaraan. Ya, di program pendidikan kesetaraan ini ada penyelenggara, lembaga penyelenggaranya itu PKBM Mbak Ayu. Oke. Karena mereka bingung nih, apa sih PKBM? Jadi melalui podcast Tanjak Emas ini kita berusaha untuk memaparkan apa itu PKBM. Jadi PKBM itu Mbak Ayu pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah selain PKBM kita punya juga program LKP Mbak Ayu. LKP yang kursus ya Ibu? Iya kursus. Jadi Kabupaten Oki Dinas Pendidikannya udah oke banget ya kalau menurut saya ya, tinggal kita tinggal kita meningkatkan kualitasnya seperti itu. Jadi kita juga ada lembaga kursus baik itu menjahit ya, komputer, bahasa Inggris, ada bahkan bahasa Jepang loh Mbak Ayu. Ada ya kita Ibu? punya LKP bahasa Jepang seperti itu. Ya, dan kemarin sudah pernah praktek waktu peresmian podcast kalau nggak salah iya ya, Ibu, benar, ya? waktu launchingnya podcast Tanjak Emas ya. kita menyambut kedatangan Bapak kan itu dengan bahasa Inggris dan bahasa Jepang, itu kita dengan cara melibatkan semua LKP yang ada di Kabupaten Oki seperti itu. Bu, artinya intervensinya ini PKBM ini ya, intervensi dari ATS ini PKBM itu ada kontribusinya ya, atau ada kolaborasi dengan PKBM? Alhamdulillah. Dan memang harus seperti itu Mbak Ayu, karena PKBM ini dia ini pendidikan non formal ya, tapi setara dengan formal, makanya pendidikan kesetaraan. Jadi sebelum kita merajuk kepada ATS, saya bercerita sedikit nih tentang boleh, Ibu. PKBM ya, tentang pendidikan kesetaraan. Jadi sekarang itu ada yang namanya pendidikan kesetaraan Mbak Ayu. Dia pendidikan non formal tapi setara dengan formal, yaitulah melalui PKBM tadi. Tapi ada 3 hal yang mendasar yang membedakan Mbak Ayu. Terkadang ini juga masyarakat apa sih bedanya gitu, formal dengan non formal. Ada beda. Bedanya ada 3 hal Mbak Ayu. Apa itu Bu perbedaan? Pertama usia. Oh, dari usia. Jadi kadang bingung kan, kok orang tua-tua masih sekolah SD ya gitu ya. Kok udah umur berapa? Sekolah Masih SMP. Karena memang di program kita ada 3 program Mbak Ayu. Bisa dijelasin nih Bu, kalau SD apa? SD itu di PKBM kita tuh kesetaraan tuh paket A namanya Mbak Ayu. Kalau SD? Nah itu paket A setara dengan SD. Nah, terus ada paket B, berarti setara dengan SMP. Nah paket C itu adalah pendidikan setara dengan SMA. Jadi kompleks ya. Jadi yang pertama tadi usia loh Mbak Ayu ya. Jadi usianya memang kalau di kesetaraan itu tak terbatas ya.
Jadi memang karena tugas kita bagaimana caranya anak-anak yang tidak sekolah, yuk kembali ke sekolah. Benar sekali. Dengan mengejar paket A, paket B maupun paket C. Berarti kalau ada tetangga-tetangga sobat pendidik yang mau mengenyam pendidikan kembali ya Ibu, Yuk, melalui iya benar. ini ya, Jadi kesetaraan. karena 3 hal yang mendasar, yang pertama tadi kan usia kan. Iya, usia. Yang kedua itu Mbak Ayu, kita waktu loh Mbak Ayu. Oke. Terkadang kan yang kayak tetangga Mbak Ayu nih, Bu, saya nih putus sekolah, tapi saya nih kerja. Jadi kalau sekolah formal itu kan waktunya tersita tuh. Benar sekali. Padahal dia ingin kerja kan. Jadi memang di kesetaraan ini waktu kita beda loh dengan formal. Jadi waktu belajarnya itu sesuai dengan kesepakatan. Warga belajar dengan lembaga penyelenggara. Dia bisa Sabtu Minggu loh Mbak Ayu. Berarti kalau dia sudah kerja tidak perlu khawatir ya Ibu? Enggak perlu khawatir. Mengenyam pendidikan Tetap. jalan dan juga pekerjaan juga Iya, bisa itu jalan. manfaatkan aja PKBM di Kabupaten Oki itu udah luar biasa ya. Iya, Oke. seperti Selanjutnya itu. apa lagi Bu? Selain usia, Nah waktu? ya, pertama tadi usia ya, usia, waktu. Nah yang membedakan lagi adalah tempat Mbak Ayu. Oke, tempat dia Tempat belajarnya. tempat belajarnya. Jadi kalau SD kan dia ada gedung tuh, gedung tersendiri, SMP juga gedung sendiri. Tapi di kesetaraan ini kita bisa menumpang Mbak Ayu. Misal ya kita boleh saja numpang di SD, ya karena kita bisa sekolahnya hari Minggu kan. Iya. Nah, terus kita juga bisa numpang juga di rumah-rumah penduduk, karena memang pemerintah kita pengennya menuntaskan anak tidak sekolah, seperti ini. itu. Oke, Iya, Mbak Ayu. Ibu. Anak tidak sekolah ini kan menjadi prioritas ya Ibu dari standar pelayanan minimal yang harus dilakukan masing-masing daerah. Nah, kira-kira Ibu ada kategori nggak dari anak tidak sekolah ya? Jadi ATS ini ya, anak tidak sekolah memang ada 3 kategori ya gitu. Yang pertama itu disebut dengan BPB ya. Apa itu? BPB belum pernah bersekolah, gitu ya. Belum pernah bersekolah. Jadi memang benar-benar dia nggak sekolah tuh dari SD atau bahkan TK, dia nggak ngenyam sama sekali dunia pendidikan. Itu yang disebut dengan kategori ATS yang pertama. Yang kedua DO Mbak Ayu, drop out ya, putus sekolah. Jadi terkadang ada anak yang kelas 5 SD atau kelas 1 SMP karena faktor ekonomi mungkin ya, atau juga faktor-faktor lainnya sehingga membuat anak ini putus. Nah itu terkategori DO Mbak Ayu. Nah yang ketiga itu Mbak Ayu ada yang dikenal dengan LTM. Iya LTM ya, lulus tidak melanjutkan. Kayak misalkan si Mbak Ayu nih punya saudara tamat SMP doang, pengen melanjut ke SMA. Dia nggak pengen lanjut ke SMA, tapi mungkin karena biaya nggak ada, jadi dia putus di situ. Nah inilah yang terkategori LTM dari 3 ATS Mbak Ayu. Oke Ibu, berarti memang sudah ada pengelompokan masing-masing Ibu, agar solusinya juga tepat ya. Oke, benar sekali. Karena anak tidak sekolah ini memang banyak sekali faktornya ya Ibu ya. Banyak Mbak Ayu. Faktor ekonomi itulah udah tentunya pasti ya. Motivasi juga bisa mungkin ya Ibu. Motivasi juga. Terkadang faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sekolah. itu sebenarnya akar masalah loh. Benar sekali. Jadi ketika masyarakat sudah paham dengan pentingnya pendidikan, ini adalah tombak awal kita untuk menuntaskan yang namanya anak tidak sekolah seperti itu. Jadi makanya kita Dinas Pendidikan berusaha untuk bukan hanya menangani nih, mencegah. Jadi mencegah dan menangani anak putus sekolah atau anak tidak sekolah seperti itu. Iya. Nah Ibu, mengenai Dinas Pendidikan ini, kira-kira Ibu action plan-nya Dinas Pendidikan dalam tuntaskan ATS gitu ya. Dalam apa langkahnya ya, langkah percepatannya dalam menuntaskan ATS ini, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Ibu? Iya, jadi sebelum saya berbicara action plan ke depan ya, saya agak mundur dulu sedikit. Story dulu ya? Iya, story dulu. Jadi
memang Kabupaten Oki itu banyak sekali anak yang tidak sekolah. Ada gitu. berapa Ibu itu kira-kira? Kemarin hampir 23.000 lebih gitu ya. Dari mana kami dapat informasi itu? Karena ada laman Kemendikbudristeknya ya, yang untuk mengetahui by name by address, siapa saja dan berapa jumlah anak yang tidak sekolah. Jadi sebelum saya berbicara tentang planning ke depan, langkah yang sudah kami lakukan yaitu Mbak sudah alhamdulillah ya, dengan bimbingan juga dari pimpinan gitu ya, yang selalu mensupport, juga teman-teman yang luar biasa, tim kerja yang luar biasa di bidang Prodendikmas itu. Jadi kami sudah melakukan langkah-langkah seperti itu Mbak Ayu. Kemarin kita lakukan langkah awal itu pendataan Mbak Ayu. Mulai dari pendataan. Jadi kita itu ingin melakukan intervensi ke depan, kita harus punya data dulu nih Mbak Ayu. Kira-kira siapa sih yang putus sekolah? Di mana letaknya yang putus sekolah ini? Karena dengan data yang akurat kita juga tahu ya Ibu penyebabnya apa tadi. Itu. Nah kemarin dengan bimbingan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dan juga kemarin pernah diuji petik loh Mbak Ayu. Pernah diuji petik ya Ibu? Jadi Kabupaten Oki itu kapan Ibu? Bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Jadi ini mungkin salah satu support kami bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan yang cepat untuk ATS. Kemarin sempat di bulan Oktober itu kedatangan dari Dirjen Mbak Ayu. Dari Dirjen. Jadi karena kami sudah punya data, jadi mereka ingin ngajak melakukan uji petik Mbak Ayu. Jadi istilahnya kita lihat nih siapa sih yang benar-benar anak tidak sekolah. Alhamdulillah dibimbing benar oleh Dirjen. Kita harus melakukan langkah-langkah seperti itu. Jadi langkah awal itu pendataan udah. Langkah berikutnya, langkah kedua yang pernah kami lakukan yaitu Mbak Ayu, kami berkoordinasi nih. Sama OPD terkait ya. Nah, iya benar. OPD apa saja itu Bu? Jadi karena ini berhubungan dengan data penduduk itu pasti Disduk Capil ya. Karena ini juga berhubungan dengan misalkan BPB tadi belum pernah bersekolah, ini kita berhubungan dengan BPMD. Karena ingin merajuknya ke operator desa nih. Jadi kan nanti gini, jadi ATS ini bukan hanya dinas pendidikan nih. Untuk tuntas peran desa ada juga. Peran desa ada juga, operator desa, BPMD, Bapeda juga bahkan ada, Dinsos. Jadi tugasnya ini tugas pemerintah daerah Kabupaten Oki, di mana kami dinas pendidikan akan melakukan percepatan lah untuk tuntaskan ATS ya. Nah itu baru cerita yang sudah kami lakukan nih. Kami sampai melakukan perpal loh. Ya, kami memverifikasi, memvalidasi data-data ATS. Jadi di situ di uji petik itu Mbak Ayu benar-benar kami datangkan si A yang putus. Jadi anaknya. Ditanya benar, ini anak di data BPB, dia BPB, berarti belum pernah sekolah. Karena data ini dilihat dari NIK, gitu ya. Ternyata setelah kami verifikasi nih, anak ini tamat SMK loh Mbak Ayu. Iya, jadi belum tentu 23.000 ini 23.000 yang putus. Bisa jadi ini mengkerucut, mengecil lah istilahnya. Karena memang langkah yang harus kami lakukan adalah memverval ATS dengan kerjasama operator desa dengan operator sekolah. Jadi seperti itu Mbak Ayu yang langkah yang sudah kami lakukan ya. Bagus sekali berarti Bu. Tinggal planningnya ke depan nih. Jadi kami sekarang planning ke depannya yaitu adalah melakukan sosialisasi Mbak Ayu tentang ATS, sosialisasi dan melakukan koordinasi kembali ke OPD terkait ini. Udah menunggu nih, insya Allah bulan Desember ya, kita akan melakukan sosialisasi di 18 kecamatan di Kabupaten Oki Mbak Ayu tentang ATS. Itu berarti planning kedepannya Ibu? Iya, benar sekali. Bagus sekali berarti ya. Insya Allah. Akselerasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Karena mau tidak mau penanganan ATS ini ya Ibu merupakan upaya percepatan ya, upaya percepatan pencapaian indikator SPM di bidang pendidikan tentunya. Iya Ibu, kita sudah ngobrol. Sekarang harapannya Ibu apa kira-kira? Wah subhanallah ya. Harapan itu pasti pengennya tuntaskan ATS di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan program-program yang ada di Dinas Pendidikan Mbak Ayu, yaitu Ayo Sekolah
kembali melalui program pendidikan kesetaraan, yaitu PKBM, Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat. Jadi program Ayo Sekolah Kembali. Itu harapannya ATS kita tempatkan kembali di sekolah. Oh iya, subhanallah, masya Allah ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah, pokoknya insya Allah. Ibu Desi, semoga harapan kita bisa tercapai. Amin, ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih atas Sama-sama, waktu Mbak Ayu. informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita Amin, semua ya amin. Ibu. Iya, Oke. Demikian Sobat Podcast kita hari ini dengan tema anak tidak sekolah. Tentunya kita akan ketemu kembali di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda pula. Akhirul kalam, kami pamit undur diri. Ibu, kita jingle? Oke. Boleh. Tingkatkan mutu pendidikan, masa depan oki cerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.